Pernahkah Anda merasa ingin mengubah total suasana kelas agar jauh lebih hidup? Nah, hari ini kita punya semacam kelas master singkat buat Anda para pendidik yang luar biasa. Kita bakal bedah tuntas sebuah pendekatan yang super efektif, model pembelajaran jaringan laba-laba atau yang sering disebut web model. Jadi siap-siap ya, karena kita akan belajar gimana caranya menjadi arsitek pembelajaran sejati di kelas kita sendiri. Tapi sebelumnya coba bayangin deh, gimana sih isi kepala anak balita itu? Pasti super sibuk, penuh rasa ingin tahu, dan energinya itu loh nggak ada habisnya. Kadang kita yang dewasa aja capek cuma ngeliatinnya, bener kan? Nah, anak-anak usia segini tuh nggak paham konsep rumit yang dipisah-pisah ke dalam kotak mata pelajaran. Mereka nggak peduli mana batas antara matematika dan seni. Buat mereka, dunia ini dipahami lewat pengalaman langsung yang saling nyambung satu sama lain. Intinya gini, kalau kita mau ngajar mereka secara efektif, ya kita harus ikuti gimana cara kerja natural otak mereka. Biar obrolan kita terarah, ini ya peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari konsep pembelajaran holistik, lanjut ke apa itu model jaringan laba-laba, terus kita timbang kelebihan dan keterbatasannya, habis itu kita bahas langkah penerapannya, ngintip contoh nyata di tema tanaman, dan ditutup dengan seberapa krusial peran Anda sebagai guru di sini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pembelajaran holistik, dan kenapa integrasi itu benar-benar penting. Gini, otak anak itu ibarat mesin perakit yang selalu sibuk ngehubung-hubungin berbagai informasi. Makanya pembelajaran terpadu itu wajib hukumnya berpusat pada anak dan harus punya satu tema pemersatu. Kenapa? Biar semua aspek perkembangan mereka bisa terstimulasi barengan. Lewat satu tema sentral ini, belajar jadi serasa bermain, fleksibel, dan ngasih pengalaman langsung yang hands-on banget. Secara otomatis, kreativitas dan keterampilan sosial mereka bakal melesat. Ingat ya, buat anak usia dini, belajar itu sama sekali nggak boleh kerasa kayak menghafal teori, tapi harus berupa eksplorasi yang kontekstual dan pastinya super menyenangkan. Lanjut ke bagian 2. Kita kenalan langsung dengan model jaringan laba-laba yang bakal jadi cetak biru pembelajaran kita. Web model atau model jaringan laba-laba ini sebenarnya pakai metafora yang gampang banget dibayangin. Coba bayangin jaring laba-laba. Di tengah-tengahnya itu ada satu tema pemersatu yang kuat banget. Nah, dari pusat tema ini, jaring-jaring atau utas belajarnya menyebar keluar. Tiap utas ini mewakili bidang pengembangan anak, entah itu kognitif, motorik, sosial, atau bahasa. Jadi, tema utamanya benar-benar jadi jangkar kokoh yang mengikat semua aspek pembelajaran itu agar nggak lepas kemana-mana. Terus, tema apa dong yang asik buat diangkat? Wah, opsinya banyak banget. Bisa mulai dari diriku, keluargaku, binatang, tanaman, sampai hal besar kayak alam semesta. Tapi satu rahasianya, tema yang paling sukses di model ini selalu tema yang paling dekat dengan keseharian anak. Logikanya gini, semakin akrab mereka sama konteksnya, semakin gampang buat mereka merajut informasi baru ke dalam jaring pengetahuan yang lagi mereka bangun di otak mereka. Masuk ke bagian 3, mari kita buka-bukaan soal kelebihan dan keterbatasannya. Kita seimbangkan timbangannya. Jujur aja nih, di satu sisi, manfaat metode ini emang luar biasa banget. Anak dapat pengalaman yang sangat holistik, maknanya dapat, interaktif banget buat mereka, dan bisa merangsang berbagai aspek perkembangan sekaligus. Tapi kita juga harus realistis. Model ini bakal menuntut Anda habis-habisan. Kenapa? Karena butuh perencanaan yang super teliti, waktu persiapannya lumayan panjang, dan butuh tingkat kreativitas guru yang tinggi buat nyambung-nyambungin semua mata pelajaran ke satu tema. Belum lagi, proses penilaiannya juga jadi jauh lebih berlapis dan kompleks. Jadi Anda harus benar-benar siap dan komit buat terapin ini. Sekarang di bagian 4, kita bahas hal teknisnya, langkah penerapan, alias gimana sih cara mulai membangun jaring Anda sendiri? Nah, ada 6 tahapan berurutan yang harus Anda lewati. Pertama, tentukan dulu tema sentralnya. Kedua, pecah tema itu jadi subtema. Ketiga, buat pemetaan jaringan temanya. Keempat, desain kegiatan spesifik buat tiap jaring. Kelima, siapin media dan sumber belajarnya. Dan terakhir, yang keenam, susun cara evaluasinya. Rangkaian 6 langkah ini penting banget, biar nggak ada satupun detail perkembangan anak yang terlewat dari pantauan kita. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh di langkah kedua tadi ya. Katakanlah kita pilih tema raksasa seperti binatang. Buat anak balita, binatang itu kan terlalu luas. Jadi, kita potong-potong nih jadi subtema yang lebih fokus. Misalnya, binatang peliharaan, binatang liar, makanan binatang, atau tempat hidupnya. Dengan cara ini, konsep yang tadinya kebesaran, tiba-tiba jadi potongan-potongan informasi yang gampang dan seru banget buat dieksplorasi sama anak-anak di kelas. Oke, bagian 5. Kita lihat langsung contohnya kalau kita pakai tema tanaman. Mari kita lihat jaring ini beraksi. Sekarang, coba pakai helm proyek imajiner Anda dan ikut saya masuk ke ruang kelas sesungguhnya. Bayangin skenario seru ini. Di satu sudut, seorang anak lagi asik latihan bahasa dengan nyebutin nama-nama bagian bunga. Terus,
Dia pindah ngelatih kognitifnya dengan ngitungin jumlah kelopaknya. Keterampilan motorik dan sosial emosionalnya juga ikut kebentuk saat mereka gotong royong nanam biji di pot sambil beresin taman. Nggak berhenti di situ, seninya juga jalan pas mereka bikin kolase dari daun dan bunga. Plus, mereka diajak belajar nilai agama dan moral lewat rasa syukur dan peduli lingkungan. Keren banget kan? Cuma dari satu tema tanaman, seluruh target perkembangan anak bisa kecapai secara mengalir dan natural. Tapi ingat ya, jaring pembelajaran yang keren ini butuh materi penyusun yang benar-benar nyata. Buat ngehidupin tema tanaman tadi, Anda butuh barang fisik. Bawa gambar bunga, bawa bunga aslinya biar bisa mereka sentuh dan cium baunya, siapin pot-pot kecil isi tanah, kertas warna-warni, sampai lem dan gunting. Intinya, materi yang Anda bawa ke kelas harus konkret, aman dipegang, dan sesuai sama umur mereka biar belajarnya beneran berasa hidup. Dan karena cara belajarnya super dinamis, nggak cuma duduk diam dengerin guru, cara kita nilai juga wajib beradaptasi dong. Nggak mungkin kita kasih soal pilihan ganda kan? Jadi, kita beralih ke yang namanya penilaian autentik. Gimana caranya? Anda bisa evaluasi lewat observasi langsung. Anda lihat hasil karya seni mereka, bikin catatan anekdot buat momen-momen emas perkembangan mereka, dan nilai unjuk kerja mereka lewat obrolan ringan sehari-hari. Sampailah kita di bagian 6, peran guru. Di sini, Anda adalah sang penenun ahlinya. Dalam implementasi web model ini, peran Anda tuh beda banget dari sekedar guru yang berdiri di depan kelas ngasih instruksi. Anda itu perancang alias desainer pembelajarannya. Anda adalah fasilitator yang luas banget mandu arah main mereka. Anda yang jadi motivator buat nyemangatin pas mereka ragu, pengamat jeli yang merhatiin tiap perubahan kecil anak, dan akhirnya jadi evaluator. Singkatnya, Anda benar-benar ikut bergerak dan menenun jaring ilmu ini bareng-bareng sama murid Anda. Kalau mau dirangkum, tugas Anda sebagai arsitek kelas itu ada di satu prinsip fundamental ini. Anda bukan cuma bagi-bagian lembar kerja loh, Anda lagi mendesain sebuah ruang dan momen. Tujuan utamanya, Anda mau memantik semangat belajar aktif pakai hal-hal nyata di sekitar mereka, dan semua itu dilakukan di lingkungan yang bikin anak merasa 100% nyaman dan aman. Pada akhirnya, inilah intinya. Model web ini memang bakal menguras tenaga, menuntut perencanaan detail, dan kreativitas tiada henti dari Anda. Tapi percayalah, imbalannya sepadan banget. Metode ini ibarat kunci master buat membuka seluruh potensi anak secara holistik. Kenapa? Karena pendekatan ini ngasih kesempatan mereka buat belajar dengan cara yang paling nyambung dan relevan dengan dunia mereka sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan pas nyusun rencana pembelajaran nanti. Sebagai arsitek pembelajaran, dunia menakjubkan macam apa sih yang bakal Anda tenun buat murid-murid Anda besok? Terima kasih ya sudah membedah materi ini bareng saya. Tetaplah terinspirasi dan selamat menenun karya agung di ruang kelas Anda.